Foto dulu. Ya ini direkam, udah nggak usah dipoto. Oh ya, Mau dimunculkan gini. Oke, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. ya, ya, dia lagi lihat ini sama Jan. Mohon dibantu di kolom chat diketikkan semua yang namanya. Semuanya aja. Berarti yang mau Siapa yang mau nulis? ya tinggal masuk loh. Ini semua gitu. Nih di grup. Nih gua. Oh di grup ya? Dulu sekarang ini di sini gitu. Ya baca aja langsung. Iya ini nanti tuh. Halo Pak. Di kolom kanan. Ya, di kolom chat aja diiniin, ditulisin atau mau ditulisin. Ini berarti Tapi bukan harus Bang. Itu Revina ada. Oh ya Revina nggak masuk. Udah itu aja yang nggak dimasukin. Ini ada Revina izin semua hadir Pak. jangan satu-satu dong. Ini siapa? Kalau kayak gini pakai Semuanya hadir. Ada yang izin nggak? Ada. Oh ya udah. Satu orang Pak izin. Ya boleh. Mati. Ya sudah bisa dimulai. Ya. Kita mulai ya. Siapa? Bismillah. Yang pertemuan lalu kita sudah membahas tentang kegiatan lembaga informasi dari pengadaan, pengolahan, dan sirkulasi, ya, atau diseminasi. Ya, kemarin sudah kita ulas, dan ini dikaitkan dengan manajemen. Jadi ada manajemen di satu sisi, kemudian di sisi sebelahnya kita kaitkan dengan lembaga atau organisasi informasi. Ya, contohnya adalah perpustakaan dan lembaga arsip. Ya, lembaga arsip dan perpustakaan. Ada contoh lainnya, misalkan yang sering disebut sebagai lembaga informasi adalah museum. Ya, museum ini satu paket dengan perpustakaan, kadang-kadang satu paket dengan arsip. Ya, misalkan arsip nasional itu biasanya ada sebagiannya ada di gedung museum. Ya, siapa yang pernah ke gedung museum apa aja deh? Ada yang pernah ke Geologi. Nah, zoologi itu tentang tumbuhan ya. Ada museum yang dekat dengan lokasi kita, itu Museum Kepresidenan. Nah, di situ ada sejarah rekaman dokumenter, catatan perjanjian, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini museum itu termasuk ya ke dalam lembaga informasi atau organisasi informasi yang secara khusus mengelola informasi tertentu. Ya. Istilahnya kadang-kadang tumpang tindih dengan istilah arsip. Yang misalkan kita sebut dia mengelola dokumen atau mengelola arsip.
Kemarin kan sudah sempat di ini ya, dikasih tugas ya, cari definisi dokumen, definisi arsip, apalagi kemarin. Aduh, saya lupa satu lagi. Apalagi kemarin yang ditugasin cari Oh, informasi sama dokumen. Jangan dokumen. informasi, dokumen, arsip, data ya. Iya, data. Nah, itu nanti kalau ujian ditanya harus dijabarkan dengan jelas ya perbedaannya. Jadi kita harus tahu secara detail dalam praktek. Ya, keperluannya untuk ketika praktek. Karena kalau sehari-hari istilah itu sering bertukar ya, atau sering tidak terlalu dihiraukan perbedaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam praktek khususnya di lembaga informasi atau di organisasi informasi itu secara rinci ya. Nah, fungsi sebelum kita masuk ke lanjutannya, di sini ada fungsi pengelolaan atau urgensi pengelolaan informasi di sebuah organisasi. Nah, di sini organisasinya adalah organisasi yang umum. Ya, artinya kalau tadi ada organisasi informasi atau lembaga informasi yang contohnya 3 tadi, ada organisasi yang lain, tapi juga pasti di dalamnya ada informasi. Pasti di dalamnya ada pengetahuan, dan pasti di dalamnya ada arsip, meskipun bukan lembaga informasi, meskipun bukan organisasi informasi. Bisa dipahami perbedaannya? Ada organisasi yang khusus, kita sebut dia lembaga informasi atau organisasi informasi, karena dia khusus, spesial, memang keseluruhan kegiatannya itu mengadakan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Tapi ada organisasi lain atau lembaga lain yang bukan lembaga informasi, sekali lagi dia bukan lembaga informasi, tapi di dalamnya pasti ada informasi, pasti di dalamnya ada pengetahuan, pasti di dalamnya ada data, gitu ya. Pasti di dalamnya juga ada dokumen. Katakanlah organisasi bisnis misalkan, atau organisasi pendidikan, organisasi sosial, organisasi keagamaan. Pasti di dalamnya ada informasi, ada pengetahuan, ada arsip, ada dokumen, ada data. Dan semuanya butuh untuk dikelola. Nah, urgensi pengelolaan informasi dalam suatu organisasi, yang pertama itu untuk menyediakan sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan. Nah, ini ada istilahnya kalau di teori di kajian informasi adalah namanya information retrieval, proses temu kembali informasi, proses temu kembali informasi. Nah, saya tambahin dulu deh. Information retrieval. Aduh, saya lupa tulisannya. Gini kali ya. Bentar, saya googling dulu, saya lupa tulisannya. Retrieval. Information retrieval atau temu kembali informasi. Nah, kalau di medis di rumah sakit, nah retrieval ini rekam jejak medis disebutnya. Ya, kalau sekarang di
medsos analis, di data scientist, ya ada sebutan populernya jejak digital gitu ya. Jadi bisa ketahuan. Nah, tapi dalam hal ini kita memaksudkan bahwa informasi itu harus dikelola supaya bisa ketahuan gitu. Supaya bisa ketahuan sumbernya. Siapa yang pertama kali bikin kebijakan ini di organisasi kita, misalkan gitu. Siapa yang pertama kali mengusulkannya atau dibuatnya unit ini? Siapa yang dulu pernah memberikan usul? Nah, jadi ketahuan. Siapa yang pernah menghasilkan penjualan terbanyak dalam divisi pemasaran dan sebagainya, sebagai macam lainnya. Contohnya itu adalah berbagai macam informasi yang ada yang suatu saat dibutuhkan. Nah, ketika dibutuhkan, maka kita harus bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, itu namanya proses information retrieval. Dan ini harus kita dapatkan sumber informasinya atau narasumbernya, ya, supaya pasti dan meyakinkan, dan supaya informasinya juga valid sehingga dapat diandalkan. Yang berikutnya adalah ya suatu informasi atau informasi di dalam suatu organisasi itu perlu dikelola agar bisa memastikan keakuratan dan integritas informasi, sehingga tidak ada gosip di antara kita atau desas-desus. Ya, katanya, nah gitu. Saya pernah dapat kasus di satu organisasi, katanya Pak Ridho dimarahi pimpinan. Nah, pernah tuh. Katanya pimpinan marah dengan tindakannya Pak Ridho. Nah, saya pernah mengalami hal tersebut. Kemudian saya kejar, saya telusuri. Informasinya dari siapa? Betulan lagi marah atau tidak? Informasinya dari siapa? Betulan marah atau enggak? Jangan-jangan gosip aja. Saya kejar terus, saya tanya, sampai ternyata kabarnya kalau dalam bahasa hadis itu mutawatir. Kayaknya nggak mungkin bohong nih. Semua orang bilang iya. Iya, tapi iyanya denger nggak? Saya tanya gitu kan. Kata siapa? Sumber pertamanya. Ternyata sumber pertamanya itu nggak cuma satu. Ada yang bilang, iya saya dengar langsung kok Pak. Marah ke Bapak tuh pimpinan. Nah, ada lagi yang bilang, kemarin pimpinan kesel. Katanya ada yang begini. Emang itu Pak Ridho. Nah, jadi ada dua pihak. Ada dua pihak yang atau dua sumber informasi dengan narasi yang berbeda. Narasi yang pertama menyebutkan nama secara langsung karena sedang membahas sebuah kasus. Kemudian ada sumber informasi kedua yang hanya mengetahui secara langsung tapi tidak mengetahui namanya. Ya, karena disebutkan oleh pimpinan ada stafnya yang melakukan tindakan tertentu yang itu tidak disukai. Nah, maka sudah valid. Nah, informasinya sudah akurat. Karena sudah dilakukan proses akurasi, saya sangat yakin betul bahwa pimpinan saya betul-betul marah kepada saya. Nah, akhirnya saya menghadap ke pimpinan tanpa dipanggil. Menghadap ke pimpinan untuk melakukan klarifikasi apa betul, karena saya sudah menelusuri ada dua sumber mengatakan, satu, pimpinan marah kepada Pak Ridho, kedua, pimpinan merasa kesal karena ada bawahan yang melakukan tindakan X, sedangkan tindakan X itu saya lakukan. Ya, maka sudah dianggap valid. Ya, saya datang menghadap
untuk mengklarifikasi. Setelah datang, saya bertanya, maka di situ terjawab dengan gamblang dan jelas, betul bahwa pimpinan tersebut marah kepada saya. Ya, jadi tuntas tuh masalahnya. Tapi masalah marahnya belum tuntas. Tapi masalah penelusuran informasinya sudah clear, tidak ada kesamaran, dan sudah ketemu sumbernya. Sumber informasinya, maksudnya bukan masalah isi marahnya kenapa. Tapi sumber informasinya sudah ketemu. Sudah valid, sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi. Oke, yang berikutnya adalah informasi dalam sebuah organisasi harus dikelola untuk meningkatkan efisiensi dalam akses dan pencarian informasi. Nah, contoh yang barusan saya sebutkan itu contoh mandiri, pencarian penelusuran dilakukan secara mandiri dan inisiatif. Tidak ada sistem yang bisa membantu. Jadi saya tanya individu ke individu. Saya cross check satu-satu orang, ya, nggak ada yang bisa memastikan, ya, karena marahnya dengan lisan dan kejadian marahnya maksudnya, dan informasinya tersebar dari lisan ke lisan, ya, dari mulut ke mulut. Nah, dalam sebuah organisasi, informasi itu baiknya ada rekamannya. Ada rekamannya. Misalkan gini, ada kebijakan, betul nggak si Fulan dipecat? Saya pernah mencari rekan kerja di satu pekerjaan, dan saya baru sadar ternyata dia sudah resign sudah keluar, hampir sebulan, tapi saya nggak tahu. Jadi ketika mencari ada keperluan baru. Oh ya, sudah lama ternyata saya tidak bertemu dengan Bapak tersebut, dan saya baru tanya ke satu unitnya, ke yang kerja dalam satu unit. Ternyata memang sudah tidak bekerja di situ. Nah, informasinya tidak tersebar, padahal kalau misalnya tersebar, ketika ada satu orang, ibarat pelepasan ya, ibarat pelepasan ini. Satu karyawan keluar, harusnya yang lain tahu. Ada mekanisme, misalkan ucapan terima kasih, penghargaan atau selamat jalan yang disebarkan di seluruh jalur informasi atau kanal distribusi instruksi atau grup-grup koordinasi misalkan. Terima kasih, selamat jalan, sehingga kita bisa perpisahan. Dan bukan cuma urusan pribadi, bukan hanya personal ingin cipika-cipiki misalkan gitu ya, atau pengen traktiran, pengen ada pelepasan apa. Tapi yang penting bagi organisasi, bagi perusahaan atau bagi kantor itu adalah koordinasi kerjaan. Karena kalau tiba-tiba orangnya hilang, ya seperti yang kejadian tadi saya sebutkan di awal itu, saya pengen ada satu kerjaan, ternyata orangnya sudah tidak ada, berarti mentok dong pekerjaannya. Kalau ada orang penggantinya pada saat itu juga dan orangnya capable atau setara atau punya knowledge yang sama, itu kerjaan tidak terganggu. Tapi kalau ternyata orangnya tidak tersedia penggantinya, atau belum tersedia, atau tersedia tapi tidak sesuai kapasitasnya, kan berarti kerjaan akan terbengkalai. Nah, itu menunjukkan bahwa pekerjaan akan terganggu jika tidak ada sistem informasi atau pengelolaan informasi yang baik, meskipun sekedar info bahwa ada orang yang resign atau pergi. Ya, di kelas juga mungkin kan saya nggak tahu nih mahasiswa ada yang udah resign, sudah keluar Pak. Kemana ini nggak masuk-masuk? Udah keluar Pak. Ada beberapa kejadian seperti itu.
dosennya tidak tahu, berarti masih kurang rapi, ya, masih kurang rapi. Jangan-jangan ada yang baru, ada yang lama berganti orang, atau ada yang sudah tidak melanjutkan. Dipikir masih ada orangnya, dapat penilaian kosong, ternyata orangnya sudah tidak ada. Itu contoh ya. Jadi sia-sia, meskipun itu contohnya ringan, tidak beresiko tinggi, tapi dalam kasus tertentu bisa aja resikonya tinggi. Ketidaktahuan kita terhadap keberadaan SDM itu bisa berdampak juga atau menghasilkan resiko tinggi atau bahaya tertentu. Yang berikutnya, pengelolaan informasi di organisasi itu untuk mendukung keputusan yang tepat dan strategis, seperti yang sudah sering saya sampaikan, dari informasi atau pengelolaan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Kalau tidak adanya kecukupan atau kelayakan sebuah informasi, atau informasi yang dibutuhkan tidak ada tersedia, ya, ketersediaannya tidak bisa saat dibutuhkan, atau tidak not available, tidak tersedia, tidak ready, tidak bisa untuk digunakan saat itu juga, itu bisa jadi akan menimbulkan kerugian atau mungkin juga bahaya. Oh, delete. Baik, kita lanjutkan. Ini kita langsung masuk ke ranah kajian arsipnya secara spesifik. Ya, mohon maaf, ini masih sering tiba-tiba ngedrop lagi. Amin. Syukron. Baik, ini perbedaan antara arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip abadi. Nah, kadang-kadang istilahnya agak beda ya, ada di beberapa tempat. Arsip itu ada yang juga disebut record, ya. Tulisannya record biasa, record, REKOD. Itu untuk yang dinamis biasanya disebut record. Dan itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kita lihat dulu di sini, ini kita ikuti dulu dari pemaparan poin-poin. Ini sebetulnya saya susun menggunakan ChatGPT, ya, bantuan ChatGPT untuk meminta poin-poin mana saja yang penting untuk disampaikan supaya bisa memahami keseluruhan materi tentang dan rekaman informasi. Jadi
Ini arsip aktif. Definisinya arsip yang bentar ya. Halo. Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Arsip aktif adalah arsip yang sering digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya dokumen kontrak, laporan bulanan, dan data pelanggan. Nah, ini contoh ya, contoh yang aktif. Ini sekali lagi ada istilah yang agak beda yang digunakan. Nanti mungkin ada referensi lain atau akan saya sampaikan dari referensi yang lain. Karena saya juga waktu belajar dulu ada beberapa istilah yang beda gitu ya. Nah ini karena ini diambil dari bantuan ChatGPT, penjelasannya boleh jadi referensinya beda, tapi nggak apa-apa, kita ikutin dulu untuk menambah wawasan. Nah ini yang aktif berarti yang digunakan sehari-hari. Yang inaktif yaitu arsip yang sudah tidak sering digunakan, tetapi masih perlu dijaga dan tersedia untuk referensi masa depan. Contohnya laporan tahunan, dokumen audit, data proyek lama atau data proyek yang sebelumnya. Nggak selalu dibuka, tapi tempo-tempo dibutuhkan. Ya, contohnya kalau di perpustakaan kampus, misalkan skripsi kakak kelas, nah, laporan praktikum kakak kelas atau angkatan sebelumnya. Nah itu tempo-tempo sesekali waktu adik kelas atau junior mesti akan butuh, pengen lihat. Jadi nggak boleh disimpan di gudang dulu, harusnya masih tersedia untuk bisa diakses karena masih dibutuhkan. Ya, masih perlu ada, jangan di packing dulu lah gitu ya. Dokumen audit, laporan tahunan tuh biasanya dijaga misalkan gini, selama 5 tahun ya harusnya masih ready untuk bisa diakses. Tahun kemarinnya lagi, tahun kemarinnya lagi, nah itu. Karena kita harus flashback ya ketika membuat kebijakan atau ketika melakukan satu kegiatan. Nah kita bisa lihat tuh tahun lalu pernah loh ada kejadian gini juga, tahun lalu pernah loh mengundang narasumber ini, tahun lalu pernah loh kegiatannya bentuknya seperti ini. Nah itu bisa langsung dirujuk, langsung dilihat. Meskipun tidak sehari-hari dipakai, tapi masih dibutuhkan. Kemudian yang disebut abadi atau kadang-kadang disebut pasif, ya, arsip pasif yang sudah tidak digunakan, tapi masih bernilai. Ya, tidak digunakan itu yang kayak yang tadi ini kemungkinan ada yang nyariin, tempo-tempo ada yang butuh, sesekali pengen ditengok atau sekedar dilihat atau sekedar dijadikan referensi. Nah ini arsip yang memiliki nilai historis karena dilestarikan karena nilai historisnya. Ya, dokumen pendirian El Rahma, anggaran dasar pertama, nah, itu dokumen bersejarah, perlu dirawat, dijaga.
Meskipun mungkin tempatnya tadi kayak model-model museum misalkan ya, kalau di kayak di Museum Presiden tadi contohnya ya, dokumen perjanjian damai, dokumen perundingan, mungkin nggak dipakai oleh kabinet yang sekarang, ya mungkin nggak dipakai, tapi secara ilmu sejarah masih dibutuhkan untuk penelitian, untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya sebagai catatan sejarah. Gitu ya. Jadi kita bisa ngebedain. Kalau kita punya rak nih, ada yang di atas meja, ada yang di laci, ada yang di gudang, ada yang di folder di lemari, ada yang sudah di packing di kardus. Nah, arsip tuh. Ada yang betul-betul udah disingkirin ke ruang sebelah. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar atau salah. Kita bisa lihat ini informasinya sudah masuk kategori yang mana nih, gitu ya. Perpustakaan misalkan nih mau beli buku baru terus raknya penuh, pilih yang mana nih, buku ini mau disimpan di gudang atau mau dihilangkan. Maksudnya dihilangkan tuh misalkan dihibahkan ke perpustakaan lain. Nah ini juga kategorisasi, kita bisa tahu ini kontennya apa, kegunaannya apa. Nah, itu yang harus bisa kita tentukan sebagai pengelola. Ya, pengelola harus bisa mempertimbangkan apakah ini masuk kategori yang aktif keseharian, akan ada yang menggunakannya sehari-hari, atau masih akan ada yang mencari tempo-tempo waktu atau sesekali waktu, atau ya sudah yang penting kita jaga. Kita laminating, tapi setelah itu kita tumpuk, kita ikat dalam kardus, masukin ke rak, terus digembok. Nah, misalkan. Bisa juga kayak gitu ya, tergantung keperluan. Yang sudah digembok atau disimpan di kardus, diikat, pindah ke gudang juga tetap dijaga. Karena apa? Ada kewajiban dan ada potensi untuk dibutuhkan. Ya. Contohnya secara peraturan hasil penelitian atau karya seseorang itu harus dijaga selama 50 tahun. Ya. Misalkan juga akte kelahiran, ya, tanda lahir, berita acara adanya proses persalinan di sebuah rumah sakit, misalkan ya. Benar nggak nih? Misalkan dicek. Ya, si yang namanya Ahmad ini lahir di sini misalkan, benar nggak nih si Muhammad ini pernah lahiran di situ lah, gitu ya, di bidan itu misalkan. Nah bidan itu pasien-pasiennya, ya. Dan ada retrievalnya tadi, ada bukan masalah rekam jejak si pasien untuk pasiennya. Nanti ketika ada konflik kayak yang kemarin sempat viral itu, tertukar katanya. Atau nanti ada yang mempertanyakan, kamu mah nggak mungkin lahir di Bogor, bukan orang Bogor. Kayaknya kamu orang Bayah ya misalnya. Enggak kok, saya orang Bogor. Saya lahir di Bogor, Pak. Nah, mana buktinya? Buktinya ini, Pak. Ada dokumen kelahiran saya yang jadi saksi. Padahal itu sudah 20 tahun lalu, misalkan seperti itu. Nah itu akan membantu. Atau ijazah Presiden Jokowi. Waduh. Kenapa nggak disimpan? Atau bisa ditunjukkan misalkan. Jangan-jangan yang nyimpannya teledor. Beneran udah kuliah, ijazahnya ada tapi yang nyimpen teledor misalkan. Harusnya itu yang nyimpen di hukum atau dikasih hadiah ya? Kasih hadiah Pak, sepeda, saja bakal jual. Oh iya, kasih hadiah sepeda. Nah itu contoh. Banyak hal yang harus tetap dijaga. Bukan cuma, contohnya apa kalau kemarin saya contohin, bukan cuma
chatting dengan atau Bapak saya izin ke toilet ya. ya Oh, kalau ininya. bukan cuma SMS atau chatting dengan calon istri. Nah, kenapa harus disimpan? Kan jadi bukti. Siapa dulu yang godain duluan? Siapa dulu yang ngejar-ngejar? Jadi ketahuan nanti kalau misalkan belagu ya, misalkan dulu aja ngejar-ngejar tapi sekarang tidak tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu bisa dokumen itu jadi bukti. Ya, dokumen itu jadi bukti. Karena orang bisa aja mengalah. Tapi orang kalau sudah bisa menunjukkan catatan itu bisa lebih kuat kedudukannya. Ya. Contoh aja itu. Nah, ini ada metode pengindeksan. Metode pengindeksan adalah cara untuk memberikan tanda atau label pada arsip sehingga mudah ditemukan dan diakses. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi yang pertama pengindeksan alfanumerik, kemudian indeks kronologis, indeks subjek, dan indeks geografis. Nah, yang menggunakan yang pertama alfanumerik, menggunakan kombinasi huruf dan angka. Nah, ini selain untuk penomorannya, tapi di sini dimaksudkan juga sebagai label. Makanya disebut pengindeksan. Indeks itu sesuatu yang ditandai untuk ditemukan kembali. Ya, jadi bukan sekedar nomor terus nggak guna. Yang penting ada nomornya, nomor registrasinya mana. Tapi ntar pas nyari bingung. Ya, makanya nomor mahasiswa. Contoh nih ya, nomor mahasiswa. Kalian punya nomor mahasiswa nggak? Ada. Hafal nggak? Hafal nggak nomor mahasiswa? Pan. Depannya Pak 23 kepada. Berapa orang yang hafal nomor mahasiswanya? Saya ini hafal nomor induk mahasiswa saya ketika kuliah. Karena apa? Karena penomorannya menggunakan indeks dan itu konsepnya diajarkan kepada mahasiswa, diperkenalkan. Jadi saya tahu dan kita saling tahu nih ketika ketemu ada dokumen, ada kartu, kita tahu oh ini orang ada di program apa, angkatan tahun berapa. Itu masing-masing mahasiswa tahu. Ya. Kalau di Facebook sekarang nih ya, di medsos, kalau lagi habis komen-komen tentang kampus alma mater dulu ya di UI, misalkan itu kita tinggal kasih kode aja di bawahnya. 0703130233. Nanti yang lain komen-komen. Woi Bang, angkatan sekian ya. Lo di sini ya, lo dari jurusan ini ya, kayak gitu-gitu. Jadi karena kita bisa saling membaca. Atau 13 itu jurusan mana tuh? Kok kita nggak pernah ketemu ya, karena merasa angka 03-nya sama, tapi 13-nya dia nggak tahu. Nah, itu contoh. 07 sebagai kode fakultas, 03 sebagai kode tahun, 13 sebagai kode jurusan atau program. Nah, coba lihat kartu mahasiswa teman-teman, nomor induknya bisa dibaca nggak? Ada konsepnya nggak? Nah, gitu. Coba ada yang bawa nggak? Ada kartu mahasiswa tuh, Pak. Nomornya berapa? Bisa dimengerti nggak itu apa? Berapa? 23 itu 23 ya Pak? Oh, dari 23. Angkatan 11. 2023
Berapa contohnya? 23. 23, 11, 11, 06, 06, 00, 00. 17. Itu kira-kira bisa dimengerti nggak nomornya? Bisa sebagian. Sebagian. Awalnya tahun Pak. Kalau 17 mungkin jadi abutan aku. Nah, itu Iya, kalau yang udah- nanti silakan ditanya ke akademik supaya itu informasi penting juga dan kita bisa membaca sesama kita se-Rahma nih ya, bisa tahu. Misalkan 23, oh kemungkinan 23 ini berarti akan masuk 2023. Oh, 07, oh berarti 07 itu angkatan 07. Oh, pokoknya itu nanti semua ada. Kalau tidak menggunakan indeks tertentu, nanti itu banyak kesulitan yang akan timbul. Atau sebaliknya menggunakan indeks, kita akan banyak dimudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan baik si petugas akademiknya maupun teman-teman juga semuanya. Gitu ya. Nah, PR lah ntar tanyain untuk kepet ini aja supaya ini aja menambah wawasan. Ini makna angka-angkanya apa? Supaya tahu kalau ketemu nomor yang lain, punya teman yang lain bisa ketahuan. Jadi kalau naksir angkatan sebelah atau kelas sebelah bisa cek nomor induknya. Apakah ketahuan di angkatan berapa, usianya berapa tahun? Nah, bisa juga. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Yang berikutnya adalah pengindeksan kronologis berurut berdasarkan waktu datangnya atau waktu dibuatnya, waktu diterimanya. Nah, itu yang pakai nomor urut. Penomoran nomor urut nih kayak nomor antrian. Ya, indeks untuk dokumen-dokumen yang diperlukan urutan. Ya, kalau mahasiswa nggak terlalu penting siapa yang daftar pertama, siapa yang daftar kedua itu nggak terlalu penting. Makanya indeksnya indeks penomoran nomor induk itu tidak menggunakan kronologis dasarnya. Kenapa? Ya nggak terlalu penting siapa yang daftar pertama, siapa yang kedua, ketiga, mungkin itu buat dapat hadiah di awal ya buat bingkisan 10 pendaftar pertama. Tapi ketika penomoran untuk mahasiswanya itu nggak berfaedah untuk ini dia nih pendaftar pertama nih, nomor induknya harus nomor sekian. Atau ada yang nyari-nyari nomor induk, nomor cantik misalkan. Nomor induk yang paling cantik kayak nomor HP gitu. Saya mau daftar nungguin pendaftar kesekian supaya nomor induk saya nanti mahasiswanya jadi bagus. Nah, jadi repot malahan kan. Yang berikutnya pengindeksan subjek menggunakan kata kunci atau topik tertentu. Nah, ini biasanya ini mirip-mirip penggunaan klasifikasi yang ada di perpustakaan. Jadi akan dipisahkan berdasarkan kategori subjek tertentu atau topik tertentu. Ini arsip dari bidang akademik, ini arsip keuangan, misalkan gitu ya. Ini arsip mahasiswa sistem informatika, ini arsip mahasiswa manajemen bisnis. Nah, itu sudah dipisahkan karena ada subjek yang berbeda. Dan nanti dikode juga dengan nomor atau kata-kata yang berdasarkan subjek tertentu tadi. Yang berikutnya berdasarkan geografis. Nah, ini berdasarkan lokasi atau tempat tinggal atau seperti plat nomor. Nah, plat nomor tuh mengindeks kendaraan berdasarkan daerah tertentu. Dikasih plat F berarti itu Bogor. Nah, kenapa nomor handphone tidak seperti itu? Kenapa nomor rekening tabungan tidak seperti itu? Nah, alasannya tentu ada. Ya, kenapa yang di coding itu menggunakan geografis?
Ya karena memang di situ akan terikat dengan pihak keamanan dan administrasi daerah tertentu. Maka kendaraan, maaf, pihak kendaraan, pemilik kendaraan itu harus berhubungan dengan bagian administrasi pemerintahan dan keamanan atau kepolisian di daerah tertentu. Maka kodenya atau indeks penomoran kendaraan itu menggunakan indeks geografis. Dikit lagi ya. Nah, ini fase-fase siklus hidup arsip. Nah, ini memang dikenal ada istilah siklus hidup ya kalau di arsip. Jadi karena dia nanti bisa disebut aktif berarti hidup, dan nanti inaktif itu kayak pingsan. Ya, kalau di virus namanya dorman, tidur dia. Tapi nanti bisa bangun lagi. Nah, itu juga bisa dipindahin lagi di arsip yang sudah tadi sudah masuk ke inaktif, sudah jarang digunakan, ternyata ada keperluan tertentu dia dipindahkan lagi. Nah, karena apa? Ada fase-fasenya. Di sini kita lihat paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fase pertama penciptaan, ketika dia diterima atau masuk di siklus hidupnya, masuk ke dalam sistem arsip. Fase berikutnya penerima dan registrasi, setelah didaftarkan, setelah dia dikode, diindeks, nah diregistrasikan dalam sistem. Jadi setelah masuk, kemudian diregistrasikan dengan nomor-nomor tertentu. Nah, fase penyimpanan sudah ditaruh di tempatnya, ya, untuk memastikan akses, dan ketika ada yang mau kembalikan. Kalau di buku di perpus itu sudah ditaruh di raknya. Ya, setelah di nomor ditaruh di raknya supaya bisa orang mau baca ambilnya di sana. Ada rak-rak arsip juga seperti itu. Kemudian fase pemeliharaan, setelah disimpan adalah dipelihara. Kalau buku di perpus itu ada kemoceng, debu-debunya di iniin ya, dilap. Kalau dia atau setelah digunakan disimpan kembali, dibetulkan posisinya, gitu ya. Dipelihara itu dipastikan tidak rusak dan terlindung ya dari berbagai macam gangguan. Gangguannya bisa dari suhu udara, dari air, dari kutu atau hewan, dan lain sebagainya. Maka pemeliharaan juga harus memantau kadang-kadang ya, harus memantau. Kadang-kadang harus melakukan fungigasi untuk menghilangkan jamur misalkan yang akan cepat merusak kertas atau dokumen dan lain sebagainya. Kemudian fase penyusutan dan penghapusan. Nah, ini tadi yang contoh kalau di perpus ada buku yang udah jarang dipakai nih, kan udah ada buku baru datang yang jarang dipakai, atau buku yang sudah sangat lama, atau buku yang kelihatan tidak pernah ada yang megang, setelah 3 tahun ini berdiri di rak, nggak geser-geser posisinya. Tidak ada stempel atau bukti bahwa dia pernah dipegang orang. Kayak gitu ada. Ini nggak pernah dipakai nih, sudah sekian tahun. Nah, maka itu disebut bisa masuk ke penghapusan atau dihilangkan. Di sini disebut penyusutan arsip dalam sistem atau dihapusnya arsip dari status dia sebagai arsip, atau pindah tadi ya, dari yang inaktif menjadi arsip abadi, arsip yang hanya histori saja. Yang terakhir adalah fase disposisi akhir yang sudah dipastikan bahwa ya dia sudah ada di tempat paling akhir, sudah tidak diganggu gugat ya, seperti contoh tadi dokumen pendirian misalkan, atau prasasti, teks proklamasi Indonesia misalkan, udah tuh disimpan aja, dimuseumkan. Tapi bukan berarti dijaga ya, bukan berarti nggak dijaga, maksudnya dia udah tempatnya situ, semua orang tahu gitu. Itu fase-fase yang ada di arsip. Satu lagi deh. Ini istilah yang
jarang dipakai, baku arsip ya, atau standar lah orang nyebutnya. Tapi ini istilah ini terus terang saya juga kurang akrab ya, istilah baku arsip. Baku arsip. Orang lebih senang gunain istilah atau standar pengarsipan biasanya. Standar pengarsipan. Oke lah, istilahnya nanti kita pakai standar pengarsipan atau pedoman pengarsipan gitu ya. Bisa apa saja. Cuma di sini ada istilah baku arsip. Maksudnya adalah standar baku atau yang paten di apa yang sudah ditetapkan gitu untuk mengatur arsip atau sistem kearsipan dalam sebuah organisasi. Nah, pentingnya ini untuk apa? Supaya orang tahu, oh dia pakai sistem alfanumerik untuk jenis arsip ini. Oh dia pakai sistem kronologis untuk surat menyuratnya. Oh dia pakai sistem geografis ya untuk memetakan alumni misalkan. Nah itu kan beda-beda nanti ada panduannya tuh. Panduannya. Ada standar. Jadi si arsiparis atau orang yang mengelola arsipnya itu bisa berpatokan kepada itu, dan orang yang membaca arsip atau yang membutuhkan arsip juga bisa terbantu dengan melihat standar tersebut ya. Nah ini penggunaannya yaitu fungsinya meningkatkan konsistensi dalam pengelolaan, kemudian memudahkan integrasi dan interoperabilitas. Bukan pertukaran apa ya? Ya integrasi deh, menghubungkan. Ada yang perlu ini, ada yang membutuhkan arsip tentang ini. Oh ternyata sistemnya beda. Nah gimana digabungkan? Misalkan kalau di Ar-Rahma contoh ya, di Ar-Rahma ada yang pengelolaannya dalam satu yayasan, misalkan ada pondok. Nah, apakah arsip pondok dan arsip stikom, apakah arsip stikom dengan arsip kursus nanti bisa diintegrasikan? Nah, bisa saja kalau sistemnya masing-masing ada standarnya atau standarnya sudah diketahui oleh masing-masing pengelolanya. Itu maksudnya. Yang ketiga, menjamin keamanan dan privasi karena lebih diketahui dan lebih terkelola ya. Kalau orang tidak mengetahui, tidak memastikan dan lengah dari sistemnya, itu akan memudahkan adanya intruder, ada yang masuk, atau mudah ada ya dokumen yang lost, hilang karena tidak berurut, gitu ya. Atau kemungkinan ada kebocoran informasi karena dikira ya karena salah coding misalkan, dikiranya ini bisa diakses semua orang, padahal tidak boleh. Nah, kemarin saya pernah kejadian tuh, surat pribadi untuk saya dikasih oleh staf kontrak bawahan sambil ngobrol dengan teman-temannya. Nah, itu kesalahan juga ada di satu kantor. Kayak gitu, saya tegur, orangnya nggak ngerti. Ya udahlah, berarti memang belum terdidik ya untuk masalah kearsipan. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, surat ditujukan kepada tertentu, harusnya ada amplopnya, harusnya tertutup, tapi ternyata tidak dilakukan dengan cara ya itu karena apa? Karena nggak ada baku arsipnya, nggak ada standarnya. Jadi orang bingung ini apa? Oh boleh dibaca semua orang kali gitu ya. Yang terakhir adalah mempermudah audit dan pemantauan. Nah ini untuk peningkatan kinerja dan untuk scale up ya, untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan dari organisasi, dibutuhkan audit dan evaluasi kinerja. Dan itu hanya akan mudah dilakukan, pemantauan, audit, dan sejenisnya itu, kalau kita punya standar kearsipan. Ya, misalkan kalau sekarang di sistem akreditasi kampus itu sudah ada tuh panduan-panduannya, dokumen harus dibuat sedemikian rupa supaya tim penilai tidak kesusahan. Butuh dokumen tentang ini langsung muncul dokumen. Nah akhirnya kampus dipaksa ngikutin pola itu. Nah kalau ternyata polanya tidak diterapkan sehari-hari, maka biasanya manajemen kampus akan kesulitan. Setiap mau akreditasi 5 tahun sekali, dia harus mengkonversi atau memindahkan data
dari arsip yang sehari-hari dipindahkan untuk ke tempat yang mau dilihat atau diperiksa. Nah, seperti itu. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan semuanya dan mohon doa juga supaya bisa kembali mengajar normal. Ini saya tadi PD udah mau naik motor tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.